Pembahasan terakhir yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan sikap tawakal, ketundukan, kekhusyuan, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di surat At-Taubah ayat 51 berkaitan dengan sikap dan sifat tawakal yang wajib hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Ya, katakanlah Muhammad, ya, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan sebagai takdir untuk kami. Maka ini ada faedah yang kita ambil tentang keyakinan seorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di mana segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk menimpa, maka pasti menimpa. Maka sesuatu yang terjadi, maka itu adalah telah Allah tetapkan untuk kemudian terjadi dan menimpa seseorang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu atas kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Maka yang dimaksud dengan tawakal itu adalah menggantungkan hati, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus mungkin dalam masalah keterkaitannya dengan hasil apa yang telah dia usahakan atau nasib dirinya setelah dia melakukan usaha tentunya. Maka bukanlah tawakal ketika seseorang ini tidak melakukan usaha. Ya, tawakal itu identik dengan melakukan usaha sebelumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung, di mana mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan tawakal yang sebenarnya seperti tawakalnya burung, di mana burung di waktu pagi terbang untuk mencari makan. Artinya apa? Ada usaha yang kemudian dilakukan oleh burung. Dan ketika dia terbang, dia tidak kemudian, mungkin kalau seperti orang yang bekerja kantoran, ini pekerjaannya sudah pasti. Oh, Anda bagian marketing, Anda bagian ini, dan seterusnya. Jadi setiap hari itulah yang kemudian dia lakukan sebagai sumber penghasilannya. Nah, kalau burung tidak, serba ketidakpastian yang kemudian dialami oleh burung. Di hari ini mungkin dia jumpai ada ulat di pohon di sampingnya, tapi belum tentu besoknya itu ada ulat di pohon sampingnya. Dia harus kemudian terbang jauh untuk mencari ulat yang lain. Dan ulat itu ada di mana dia harus mencari. Maka serba ada ketidakpastian, tapi burung tetap kemudian melakukan usaha untuk terbang untuk mencari. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yang ketika di pagi hari dia terbang pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian di sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Ya, maka setelah kemudian berusaha, kemudian mendapatkan makanan, kemudian di sore hari dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan tawakal yang sebenarnya dengan kondisi burung yang seperti ini, berarti tawakal ini identik dengan usaha. Di mana seseorang ini tetap melakukan usaha, adapun hasil kemudiannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk takdirkan sebagaimana apa yang kita inginkan, itu untuk berhasil menurut kacamata kita, ataukah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan lain, ya, mungkin belum berhasil ataupun yang lainnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan usaha semaksimal mungkin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan,
di surat At-Taubah ayat 51 tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Dia gantungkan dirinya totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dia melakukan usaha dengan maksimal. Maka dengan sikap tawakal ini, ketika seorang hamba mendapatkan sebagaimana apa yang dia inginkan setelah dia melakukan usaha, maka dia tidak akan kemudian berbahagia melebihi batas, beryuforia tidak. Tapi dia akan kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Dia sadari bahwasanya tidak lain ini adalah pemberian dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik usaha yang dia lakukan ataupun hasil yang Allah berikan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberhasilannya tidak membuatnya ujub. Keberhasilannya di sini dia, ya, tidak menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia tidak mendapatkan sebagaimana apa yang dia inginkan setelah melakukan usaha, maka dia pun tidak akan berlebihan dalam bersedih. Ya, tetap dia berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah bangkit dan kemudian memperbaiki apa yang kemudian sekiranya ada kesalahan, kekurangan. Maka ini adalah di antara sifat orang yang beriman, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian tawakal yang sebenarnya. Kemudian sikap dan sifat yang ditonjolkan oleh seorang mukmin itu adalah sikap ketundukan.